Ini tambahan buat teman-teman yang suka mengurusi panitia santunan anak yatim. Tambahan. Ya, tambahan dari sini. Karena ini penting juga. Termasuk kewajiban yang harus dipahami. Anak yang sudah balik berarti apa? Tidak dikatakan yatim. La yujma ba'dal buluk. Tidak dikatakan yatim lagi ketika anak itu sudah balik. Ini harus dipahami oleh panitia santunan. Makanya ngurusi itu berat sebenarnya, berat. Apa meneh ngurusi anak yatim. Makanya panitia itu harus mengetahui ini. Oh, mati cah. Oh, urip ding. Merem banget. Laptopnya pengen merem. Jadi gitu. La yujma ba'dal buluk. Tidak dikatakan yatim lagi anak yang sudah balik. Titik. Nah, taunya dari mana ya? Takon sama anakku tadi. Kowe wis metu apa urung ngono. Nah, makanya supaya tidak terjerumus jatuh kepada kemaksiatan ditambahi apa? Yatim dan du'afa. Kan gitu. Nah, makanya harus paham ini. Kamu nanti kan gede, nanti kan juga disuruh masyarakat untuk ngurus itu kan. Nah, ini tak kasih bekal. Kalau memang terpaksa diminta untuk ngurusi itu, ya laksanakan saja, tapi jangan ditunda-tunda. Di teman ini, sing yatim diteliti teman-teman. Semuanya ternyata kok sudah tidak yatim semua. Ya kan repot. Minimal ada satu anak yatim menjadi sebuah keguguran. Gitu loh maksudnya. Makanya benar-benar ketika disuruh panitia santunan anak yatim dan du'afa, minimal ada satu anak yatim. Cari. Untuk apa? Untuk menggugurkan kemaksiatan kita. Agar kita tidak salah menasarufkan amanah dari orang-orang ini. Kan gitu. Kalau salah, tidak ada yatimnya, berarti kita makan harta anak yatim. Berdosa besar itu. Dosa besar. Paham? Ya. Jadi bahaya kalau kita nggak memahami ilmu ini. Minimal ada satu anak yatim. Gitu loh. Makanya aja seneng ngurusi kayak ini, aja seneng. Ya, ini kita kembali ke sini. Nah, orang yang tidak berakal itu tidak harus gila. Ada yang kesurupan, ada yang ayan. Ya, orang ayan itu kan tahu ayan. Epilepsi. Epilepsi kalau kumat, mesti pokoknya hilang akalnya. Itu kalau kumat. Ya, paham? Karena saya punya teman satu angkatan, tetangga desa. Sampai hari ini itu masih umat. Dari kecil dia. Jadi ya wis dianggap wis ora mukallaf ngono wae. Karena sedikit-sedikit kumat, begitu terus sampai hari ini. Orangnya masih hidup. Ya seumuran saya. Gitu. Makanya itu ya wa alam lah. Apakah itu dia nanti ketika dia sudah sembuh dikatakan mukallaf atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika dia saat kumat ya, ayan, dia hilang akalnya. Berarti apa? Seharusnya kalau memang ini diteliti secara benar-benar, pada saat umat ya hilang akalnya, pada saat sembuh ya mukallaf. Paham maksudnya? Berarti dia tetap harus belajar ilmu agama. Ini berarti yang harus mengetahui ini harus orang tuanya, ya, supaya diajari teman. Nah, kalau dibiarkan begitu saja repot, nanti di akhirat dituntut anaknya. Aku ora no ajari ilmu agama, kan gitu. Paham maksudnya? Itu namanya orang tua durhaka kepada anak.
Maksudnya itu orang tua yang tidak mau mengajarkan ilmu agama kepada anaknya atau membiarkannya ke dalam kemaksiatan. Loh kok ana wong tua durhaka? Ya wis ngono kuwi lah maksudnya. Paham maksudnya? Tidak usah dibahas jauh-jauh. Nanti banyak pembahasan. Masya Allah. Pro kontra soalnya. Ya. Istilah itu kan sensitif. Paham ya? Kita lanjutkan. Jadi apa kewajiban seorang mukallaf yang pertama? Ad-dukhulu fi dinil Islam, ya. Jadi ini sebelum saya lanjutkan itu, jadi seluruh umat manusia yang sudah mukallaf, baik dari golongan muslim maupun non muslim. Jadi mukallaf ini seluruhnya, bukan hanya wong Islam tok. Ojo dume wong aku wong Islam, wong kalaf ya wong Islam. Enggak. Semuanya. Karena mereka juga mengalami haid, mengalami keluar mani dan seterusnya. Paham ya? Jadi seluruhnya. Maka kewajiban pertama bagi orang yang belum Islam yaitu apa? Pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Fauron, seketika itu juga. Ingkana kafiron, artinya mukallaf dari golongan orang kafir. Berarti apa? Kewajibannya harus masuk Islam fauron, seketika itu juga, secepatnya. Ya. Kenapa? Ya supaya selamat. Karena agama ini yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi kewajiban mukallaf dari golongan orang kafir adalah satu, ad-dukhulu fi dinil Islam. Jadi kalau sudah Islam, dengan cara apa Islamnya? Membaca syahadat. Ini saya perinci lagi, tafsir lagi. Bagaimana ad-dukhulu fi dinil Islam? Ketika orang kafir masuk Islam, ya harus membaca syahadat. Afdolnya dengan bahasa Arab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu afdolnya. Harus benar kalimatnya. Kalau tidak bisa R misalnya, ya berarti diganti bahasa Indonesia. Rasul kan R kan, diganti utusan. Jadi boleh dengan bahasa lain yang semakna dengan syahadat. Ya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Perancis boleh dan seterusnya. Yang semakna dengan kalimat syahadat. Itu yang pertama. Dan juga harus benar kalimat hak ketika mengucap kalimat Muhammad. Kalau tidak bisa, diganti dengan Abul Qasim. Abul Qasim. Ya, dia nggak ada haknya kan? Sama, Muhammad dengan Abul Qasim itu sama. Jadi saya bersaksi bahwa Abul Qasim utusan Allah. Itu sah. Paham? Tapi afdolnya pakai bahasa Arab. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang harus benar. Kalau tidak benar diulangi. Kalau misalnya kok orang itu tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Kalau mudahnya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya. Fauron seketika itu juga. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya nih ada Mas Robert diminta tetangganya yang kafir. Mas Robert, saya mau Islam, mau se-Islam. Ini harus disegerakan, fauron. Kenapa? Kita tidak tahu meninggalnya kapan. Kalau ada orang kafir mau Islam kepada kita, Mas Robert, tolong Islamkan saya, misalnya. Maka harus disegerakan. Kalau tidak, kita nanti berdosa kalau dia meninggal.
Artinya apa? Kita ridho dia masih dalam kekufuran. Ini berbahaya sekali. Makanya di sini ada fauron, sesegera mungkin. Paham maksudnya? Karena kita tidak tahu kematian diri kita sendiri saja, tidak tahu apalagi orang lain. Paham maksudnya ya? Nah, kalau kita membiarkan orang itu mati dalam kekufuran, kita ridho, ya kita arido birido, arido kufur birido kan kufur. Repot nanti. Jadi ketika ada orang yang mau masuk Islam kepada kita, langsung oke, sip. Ayo, syahadat. Gitu, udah. Dimanapun dan kapanpun, nggak usah pikir-pikir dulu, itu ajaran sesat itu. Nggak boleh sebanyak itu. Bahaya. Jangan diikuti oleh orang semacam itu, jangan diikuti. Walaupun itu guru kita yang kan seakan-akan, wah saya bijaksana, harus begini. Nggak boleh. Ini yang mengatakan itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu kematian kita sendiri, orang itu juga tidak tahu kematiannya kapan. Paham ya? Jadi nggak boleh kita harus pikir-pikir dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Besok ya. Ya, jangan diikuti. Masya Allah, itu berbahaya bagi dia dan juga kita. Paham maksudnya? Nah, gitu maksudnya. Itu berbahaya. Ini masalah akidah soalnya. Ya. Jadi berbahaya sekali. Jangan seperti itu. Padahal ini siapa yang bicara? Ini ulama besar. Syekh Abdullah bin Thahir, ya. Pengarang Sulamut Taufik. Ya, ulama besar ini. Gitu. Jadi begitu.